Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar untuk modul pertama dari bahasa query, yaitu bagaimana kita akan menggunakan perintah select ya. Untuk modul sudah tersedia, silakan nanti Anda bisa download ya, yang sudah disiapkan di LMS. Baik, kita akan coba untuk perintah modul pertama, yaitu untuk mengambil data menggunakan perintah select ya. Saya akan tampilkan terlebih dahulu modul kita. Oke, ini adalah modul kita, yaitu mengambil data menggunakan perintah SQL select. Jadi kita akan lihat bahwa perintah select itu digunakan untuk mengambil data ya. Artinya adalah kita meminta data ke server, kemudian nanti server akan memberikan hasil kepada kita ya. Ada 3 kemampuan perintah select, yaitu menggunakan projection, bisa untuk melakukan selection ataupun joining ya. Bisa projection, kita akan memilih kolom, kemudian selection, berarti kita akan memilih barisnya, atau kita bisa juga melakukan join. Ya, join ini berarti kita akan menggunakan 2 buah tabel, kemudian kita lakukan join. Secara umum perintah select itu adalah seperti ini. Select bintang gitu ya, kita sebutnya select asterisk from tabel gitu ya. Select bintang atau ya, select distinct kemudian diikuti dengan nama kolom. Perhatikan terlebih dahulu perintah standar, perintah dasar dari Oracle seperti ini. Kita perhatikan bahwa kalau ada tanda dari seperti ini, ya itu artinya atau ya. Jadi select bintang from tabel gitu ya. Atau ya, kemudian di dalam tanda kurung ini. Ya, di dalam tanda kurung itu artinya adalah bahwa kita bisa menggunakan ini ya, select kemudian diikuti dengan nama kolomnya, atau ekspresi, atau alias ya, menggunakan alias. Jadi kurung siku ini artinya adalah boleh ada, boleh tidak harus ada ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, ini tanda ini adalah atau, kemudian kalau kurung siku itu artinya opsional, tergantung dari kebutuhan ya. Kembali lagi ada garis ini artinya atau, kemudian boleh menggunakan ekspresi kemudian diikuti dengan alias, atau tidak menggunakan alias juga tidak menjadi masalah gitu ya. Jadi ini perintah dasarnya. Select itu untuk menampilkan, asterisk ini untuk menampilkan semua kolom, kemudian distinct itu untuk menghilangkan duplikasi, kolom atau ekspresi itu memilih nama kolom atau expressionnya, kemudian alias itu untuk memberi nama lain dari kolom yang akan dipilih, kemudian from diikuti dengan nama tabelnya ya. Itu untuk perintah sintak umum perintah select. Kemudian aturan penulisan terlebih dahulu ya, sebelum kita coba. Yang pertama adalah SQL tidak case sensitif. Artinya apa? Artinya adalah huruf besar ataupun huruf kecil itu tidak dibedakan. Kemudian SQL bisa berbentuk satu baris atau beberapa baris. Kemudian keyword tidak boleh dipisahkan. Misalnya select jadi SE kemudian spasi select gitu, nggak boleh. Ya, ini keyword tidak boleh dipisahkan. Kemudian klausa diletakkan pada baris terpisah, tapi ini juga tidak harus ya. Kemudian indent juga bisa Anda gunakan untuk membantu mempermudah pembacaan. Baik, kita akan coba ya perintah select yang paling dasar, yaitu digunakan untuk memilih semua kolom terlebih dahulu. Nah, yang akan kita lakukan adalah karena kita akan mencoba menghubungi servernya ya, maka kita harus connect terlebih dahulu ke server Oracle ya.
kita akan jalankan terlebih dahulu SQL Plus kita, sekaligus kita connect ke server Oracle. Ya, pada kesempatan ini saya tidak akan lagi mengulang bagaimana cara kita melakukan connect ya, karena pada pertemuan sebelumnya sudah saya tugaskan Anda untuk bisa connect ke server Oracle. Baik, saya akan tampilkan. Oke. Sini ya, saya akan jalankan SQL Plus saya. SQL Plus ya. Oke, kalau sudah, ini adalah prompt dari SQL-nya. Kemudian kita coba show user dulu untuk memastikan sudah ada gitu ya. Kemudian kita akan lihat, kita akan coba lihat tabelnya tadi. Ya, kita akan mencoba menampilkan data dari departemen ya, select bintang from departemen seperti ini ya, untuk menampilkan semua kolom yang ada pada tabel departemen. Oke. Select bintang from departemen. Ya, ini adalah departemen-departemen yang ada pada tabel departemen ya. Select itu bintang, itu artinya kita menampilkan semua kolom, departemen ID-nya, departemen name, manager ID dan location ID-nya. Kemudian from itu berarti tujuan asalnya dari mana? Asalnya adalah dari tabel departemen ya. Itu artinya bintang ini atau asterisk ini menampilkan semua kolom yang ada pada tabel departemen. Kemudian bagaimana caranya kalau kita ingin menampilkan hanya 2 kolom saja, misalnya hanya ingin menampilkan departemen ID dan departemen name-nya. Maka kita bisa lakukan select departemen ID, departemen name from tabelnya tadi. Ya. Maka hanya ditampilkan 2 kolom saja. Oke. Jadi kalau asterisk atau bintang tadi menampilkan semua kolom, tapi kalau ingin menampilkan tertentu saja, maka kita akan gunakan perintah select. Nama tabelnya, nama kolomnya apa yang ingin kita tampilkan. Ya. Oke. Jadi perintah select tadi, ya kayak ulangi lagi, perintah dasarnya select bintang tadi menampilkan semua, atau select nama kolom, ya select dari nama kolom. Kalau kita ingin menampilkan departemen ID, departemen name, tapi misalnya kita akan ubah posisinya, itu juga silakan, kita tinggal lakukan perubahan atau urutannya saja, ya. Jadi perintah select dengan urutannya ini nanti sesuai dengan yang akan kita tampilkan. Ya. Misalnya seperti ini. Select departemen name. Nah, maka yang akan ditampilkan terlebih dahulu adalah departemen name-nya. Misalnya kita lupa itu kolomnya isinya apa aja ya Bu, atau apa isi dari tabel itu apa saja, kita bisa lihat dash departemen. Nah ini berarti ada 4 kolom. Misalnya kita mau menampilkan
nama manajernya siapa sih untuk departemen name tertentu gitu ya. Maka kita tinggal tekan select departemen name, koma manager ID from department. Nah, seperti ini. Oke. Oh ya, ada satu hal lagi yang mungkin pada pertemuan pertama juga mungkin atau tadi di LMS sudah saya jelaskan juga, bahwa setiap yang kita kerjakan itu bisa kita rekam. Jadi nanti ketika Anda membuat laporan, Anda tidak perlu mencari-cari lagi ya. Jadi setiap kali kita lakukan praktikum, melakukan praktek atau mengetikkan sesuatu di SQL Plus kita, itu bisa kita rekam. Yaitu kita menggunakan perintah spool ya. Kemudian kita masukkan foldernya ya, kita akan letakkan di mana. Ini sebentar sebagai contoh saja. Saya akan letakkan di ya, saya punya folder di D saja, saya letakkan di D saya, D modul 1 itu nama filenya, kemudian saya kasihkan txt ya. Kita pastikan spool kita aktif. Oke, kita akan lanjutkan ya. Tadi harusnya spool itu kita letakkan di awal ya, tapi karena ini sudah terlanjur ya sudah, tidak apa-apa. Kita akan coba aja, kita rekam ya, tadi ya sudah kita lakukan. Ada tips lagi, Anda bisa menggunakan tombol panah ya. Ini untuk memanggil panah atas, untuk memanggil apa yang sudah pernah kita ketikkan ya. Jadi misalnya ini tadi kita sudah menggunakan select bintang from department, kita gunakan tombol panah atas panah bawah, kemudian kita enter, nanti akan terekam. Kemudian select apalagi tadi ini ya, kita tinggal enter saja, maka ini nanti akan terekam. Oke, kita akan lanjutkan ya. Jadi tadi sudah menampilkan seluruh kolom, menampilkan kolom tertentu. Kita akan lihat berikutnya. Menghilangkan duplikasi baris. Apa sih duplikasi? Duplikasi itu apa yang kita duplikat ya, double, data-data yang double itu kita mau tidak mau tampilkan. Misalnya contoh di sini ya, kita akan melihat departemen ID dari employee. Employee itu misalnya karyawan ya. Jadi mungkin di dalam satu departemen itu terdiri dari banyak employee ya, terdiri dari banyak karyawan, sehingga karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3 bisa jadi ada pada departemen yang sama ya. Karyawan 4, karyawan 5 juga mungkin ada pada departemen yang sama. Nah, jika kita ingin menghilangkan duplikasi departemennya, jadi saya pengen tahu gitu ya, karyawan itu ada pada departemen mana saja gitu ya. Ya, jadi ada pada departemen mana saja. Tapi saya tidak perlu tahu setiap departemen itu karyawannya siapa saja ya. Jadi kita bisa gunakan untuk menghilangkan duplikasi dengan menggunakan perintah yang namanya distinct. Kita lihat ya. Kita akan tampilkan select department ID from employees. Nah, karena kita ingin menampilkan kolom departemen ID dari tabel employees, maka akan ditampilkan seluruh isi dari tabel employees, ada 107 row ya. Nah, yang ingin kita tampilkan adalah sebetulnya di tabel employees tadi atau karyawan tadi adanya pada departemen apa saja sih ya, sehingga kita akan gunakan perintah distinct tadi ya. Contoh sini select distinct
Kapan kita lihatkan apanya? Oh, departemennya. Departemennya saya nggak mau duplikat, ya, from employees. Ya, Anda perhatikan di sini, kalau tanpa distinct tadi dari tabel employees ya, maka akan ditampilkan seluruh isi departemen atau seluruh kolom ya yang ada pada tabel employees, ya, seluruh isi departemen ID. Jadi ada sebanyak 107 kalau di tempat saya. Tapi kalau kita mau menghilangkan duplikasi, maka kita tambahkan perintah atau distinct ini ya, sehingga yang muncul hanya yang tidak duplikat, ada 12 row atau 12 baris saja yang akan ditampilkan ya. Oke, kita lihat berikutnya. Bagian berikutnya adalah tentang ekspresi aritmatika. Ya, jadi kita dengan perintah SQL pun kita bisa menggunakan ekspresi aritmatika seperti kalkulator gitu ya. Jadi prinsipnya sama dengan kalkulator, bisa melakukan tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Bisa juga kita melakukan prioritas ya, urutan hierarki itu juga sama, bahwa tambah ya, tambah kurang itu prioritas kedua, sedangkan kali bagi itu menjadi prioritas pertama. Kemudian kita bisa gunakan tanda kurung untuk mengubah hierarki. Oke, saya kasih contoh dulu. Select 5 kali 3. Oh, harus ada promnya ya. Oke, saya ulangi sesuai dengan, oh belum ya, belum tampil ya. Oke, sebentar. Oke, kita akan coba sesuai dengan modul kita. Kita akan tampilkan nih ya, select last name salary, salary plus 300 from employees. Artinya kita mau menampilkan nama, belakang, kemudian gajinya, salary-nya, kemudian salary ditambah 300 dari employees. Select last name salary, salary yang ditambahkan dengan 300 dari tabel employees ya, ini yang ditampilkan. Jadi salary-nya, misalnya contoh si grad ini, salary, kalau salary ditambahkan 300 berapa? Oh, 2.900 ya. Jadi ini kita bisa menggunakan perintah aritmatika. Kemudian misalnya kita ingin tahu gaji selama setahun berapa sih, kita bisa tampilkan salary dikali dengan 12 ya, from employees. Annual salary-nya selama setahun itu grand $31.200 ya. Kita juga bisa misalnya ya mengubah hierarkinya ya. Misalnya gaji selama setahun itu setiap bulannya mau saya tambahkan 300 ya. Jadi setiap bulannya berarti salary ditambah 300 dulu, kemudian baru dikalikan dengan 12 from employees ya. Jadi salary-nya ditambahkan dulu setiap bulannya dengan 300, baru dikalikan dengan 12. Perhatikan bedanya jika saya tidak menggunakan perubahan hierarki ya, misalnya seperti ini ya. 12 kali salary tambah 300, mana dulu yang akan dikerjakan? Yang akan dikerjakan adalah
kalinya terlebih dahulu. Jadi 12 kali salary ya, annual salary baru ditambahkan 300. Jadi bukan setiap bulan, tetapi hanya satu kali saja. Ya, Anda perhatikan di sini grant itu ketemunya 34.800 ya. Kita lihat hasilnya di sini sekarang menjadi berapa. Anda ingat-ingat ya tadi 34.800 ya. Anda perhatikan di sini 31.500 ya. Karena apa? Karena salary-nya dikalikan dulu dengan 12. Ya 26 dikali 12, kalau sudah baru ditambah dengan 300. Sementara tadi yang sebelumnya adalah salary-nya ditambah dulu 26 dan 2.600 ditambah 300 2.900 baru dikalikan dengan 12 ya. Jadi kurung itu bisa untuk mengubah hierarki aritmetika kita. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai nul ya. Nilai nul, apa itu nilai nul atau null value? Nul adalah sebuah nilai yang tidak tersedia atau tidak diketahui. Nul tidak sama dengan nol ya. Kalau nol itu berarti ada nilainya yaitu nol, atau spasi kosong, blank space itu bukan nul ya. Kita akan coba apa sih pengaruhnya nilai nul dalam perintah select. Kita akan coba tampilkan terlebih dahulu komisi dari setiap employee gitu ya. Apakah setiap employee itu punya komisi atau tidak ya. Kita akan lihat perintah query yang akan kita berikan adalah select last name, job ID, salary, commission PCT from employees. Kita coba. Select last name. Job ID, salary, kemudian commission. Ya, jadi Anda perhatikan di sini bahwa ada employee yang tidak memiliki commission PCT. Misalnya contoh grant itu tidak memiliki commission PCT. Kemudian yang lain yang memiliki, misalnya contoh si Russell ya, Russell itu punya 0,4% komisinya dari, nanti kita akan coba hitung salary-nya. Kemudian apa sih pengaruhnya? Kita akan lihat. Nilai nol ini akan berpengaruh ketika kita melakukan eksekusi atau melakukan ekspresi menggabungkan dengan aritmetika. Ya, kita akan lihat. Misalnya kita akan mengalihkan komisi yang diperoleh yaitu dengan gaji yang diterima kemudian selama 1 tahun ya. Jadi kita akan tampilkan select last name-nya, namanya, kemudian kita bolehlah tampilkan salary-nya. Kemudian kita mau gajinya itu kita kalikan dengan gaji selama 1 tahun ya, selama 1 tahun dikalikan dengan komisinya. Kita akan lihat hasilnya. Nah, Anda perhatikan di sini, kalau dia tidak memiliki komisi, ya komisinya 0, maka nilainya juga 0. Sementara kalau yang ada nilainya, ini ada bernilai. Ya, jadi
semua ekspresi aritmetika yang dioperasikan dengan value-nya 0, maka hasilnya adalah 0. Ya. Kita akan coba lagi. Misalnya ya. Misalnya saja ya. Contoh untuk membuktikan. Ya. Anda perhatikan? Ya. Hasilnya adalah 0 di sini. Ya, jadi segala sesuatu ya yang dikalikan atau ditambahkan dengan bernilai 0 itu hasilnya adalah 0. Ya, itulah pengaruh dari nilai 0 ya, pengaruh dari nilai 0 di mana jika sesuatu kita tambahkan atau kita kalikan, kita bagi ya dengan sesuatu, maka hasilnya tetap berupa nilai 0 ya. Ingat sekali lagi, 0 itu tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan spasi kosong. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang kolom alias ya. Apa sih gunanya kolom alias? Nah, kalau kita tidak menggunakan kolom alias, nama kolom ya, nama kolom kita buat alias, maka akan ditampilkan sesuai dengan nama dari field-nya ya. Contoh di sini last name salary ya, kemudian ada deskripsi atau ekspresi yang panjang seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan kolom alias, maka kita bisa mengganti. Yang panjang ini kita mau kasih nama apa? Nama sesuatu yang mungkin berbeda atau yang mungkin lebih familiar. Kita lihat ya. Untuk penggunaan kolom nama lain atau nama lain dari header kolom, kita bisa menggunakan kata s ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan tanpa tanda S tetapi dalam tanda petik ya, di dalam tanda petik terutama untuk yang menggunakan dua kata. Tapi kalau tidak menggunakan dua kata, itu cukup kita menggunakan tanpa tanda petik, itu memungkinkan atau bisa gitu ya. Kita coba. Kita akan tampilkan last name dengan nama ya, kemudian commission PCT komisi gitu ya, sesuai dengan bahasa Indonesia saja. Kita coba. Select last name, nama, koma, salary, itu kita kasih atau commission PCT ya tadi. Commission PCT kita kasih nama komisi. Sensitive from employees. Ya, kita lihat ini jadi nama, ini jadi komisi. Ya. Bisa pakai S, bisa tanpa S ya. Seperti ini. Boleh ya. Kalau misalnya kita inginkan dua kata gitu ya, ini kita harus gunakan tanda petik. Jadi nggak bisa kalau kita last name kemudian nama depan, nama belakang, misalnya last name, nama belakang, misalnya contoh saja seperti ini. Nah, maka akan ada pesan error di sini. Maka kita harus menggunakan tanda literal petik seperti ini. Artinya bahwa nama belakang itu menjadi satu kata. Ya. Kita tambahkan misalnya salary. Mau pakai S juga boleh, S gaji gitu juga sama ya. Commission PCT, komisi. Bentar ini, campur-campur boleh gitu ya. Hasilnya nanti sama ya. Ingat ini case sensitif. Kalau kita tulisnya gaji ya tadi hurufnya besar semua ya, maka ditampilkan. Oh, kalau S itu berarti hurufnya besar semua ya.
Tapi kalau misalnya kita pakai literal string, maka ini sesuai dengan yang kita inputkan. Kita coba lagi ya, kita coba. Misalnya M-nya besar deh ya, misalnya salah ketik gitu ya. Seperti ini, tanpa S ya. Anda perhatikan, ini M-nya besar. Sekarang kalau kita coba lagi, misalnya pakai S ya. Nah, ini juga sama karena kita dalam tanda petik. Tapi kalau misalnya S-nya tidak dalam tanda petik, apa yang akan terjadi? Komisinya itu apa? Akan huruf besar semua. Ya, Anda perhatikan bedanya. Oke, ini untuk yang kita sebut dengan kolom alias, artinya kita memberikan nama lain dari nama kolom. Aslinya apa sih? Ya, aslinya itu bisa kita gunakan ya perintah dash ya. Dash kita ingin melihat describe dari employees. Kita mau lihat tabelnya isinya apa aja sih, nama-nama fitnya seperti ini ya. Ada employee ID tadi, last name yang kita tadi coba, kemudian commission PCT dan salary itu tadi ya. Yang ini aslinya, nama aslinya. Nah, kalau yang ini tadi kita coba dengan aliasnya gitu ya. Ini aliasnya. Last name itu aliasnya nama belakang, salary kasih nama alias gaji, commission PCT kita kasih nama komisi ya. Seperti itu. Kemudian di Oracle gitu ya, untuk keyword itu bisa tidak harus lengkap, tapi bisa menggunakan 4 digit saja cukup. Jadi misalnya ini ya, dash saja maka juga akan menghasilkan sama. Select juga sama, sele aja gitu ya, Anda mungkin males gitu ya, sele gitu. Employee ID from employees. Select gak bisa ya, select itu harus lengkap ternyata kalau yang select itu harus lengkap. Oke, kita lihat berikutnya, materi berikutnya. Tadi sudah mendefinisikan kolom alias ya. Kemudian kita tadi juga sudah mencoba menampilkan struktur tabel ya, describe employees dash gitu ya. Oke, kita akan coba yang berikutnya adalah tentang operator concat ya. Jadi concat itu artinya menggabungkan atau mengkaitkan beberapa kolom dalam satu kolom output menggunakan operator namanya concat ya, concatenation dengan tanda seperti ini. Contoh, misalnya kita ingin menampilkan last name dan job ID itu jadi satu kolom output ya. Kan biasanya biasanya kita membuat kolom itu terpisah ya. Sekarang kita mau menjadikan si last name dan job ID ini dalam satu kolom. Saya tunjukkan terlebih dahulu yang bedanya apa. Select ya, select last name ya, tadi yang diinginkan last name, job ID from employees. Anda perhatikan kalau kita membuat seperti ini, last name, job ID, ini artinya kita menampilkan dua kolom, yaitu kolom last name dan job ID ya. Sementara kalau kita concat, itu artinya dua kolom ini, last name dan job ID ini kita gabungkan menjadi satu kolom. Tadi kita operatornya adalah menggunakan last name dan job ID ya. Operatornya menggunakan concat ya. Itu tanda baris 2. Nah, seperti ini. Ini loh. Kan sekali lagi kan ngomong wis lurus. Oke, perhatikan ya di sini bedanya ya. Kita sama-sama menampilkan last name dan job ID. Tapi kalau kita menggunakan concat, maka
kolom last name dan job ID ini digabungkan menjadi satu kolom. Perhatikan juga hasilnya di sini Grand SH Clark gitu ya. Langsung ini Grand itu last name, ini job ID-nya. Oke. Pasti tampilannya kok jelek ya gitu ya. Kita bisa atur. Gimana sih yang baik gitu ya. Gimana sih yang baik yang kita bisa atur, bisa tambahkan spasi gitu ya, itu juga bisa kita lakukan. Kita lihat ya. Kita bisa tambahkan literal karakter string ya, literal karakter string menggunakan tanda petik 1 seperti ini ya. Ini bisa dijadikan isi dari tabel, isi tabel ya. Kita coba dulu, kita lihat bedanya. Kita akan menggunakan literal string gitu ya. Misalnya seperti ini, kita concat is a, kemudian di concat lagi, Anda perhatikan ya, is a nya ini adalah sebagai literal ya. Anda lihat Grand is a sebagai literal ya, jadi masuk ke dalam isinya. Oke, kita perbaiki lagi tampilannya, kita kasih spasi gitu ya, biar lebih enak dibaca, lebih mudah dibaca. Tadi ada is seperti ini ya, Grand is a, atau biar bahasanya kita ganti, pekerjaannya adalah ya. Kita lihat Grand pekerjaannya adalah gitu ya, seperti ini ya. Perhatikan kolomnya ya. Pekerjaannya adalah literal ini menjadi nama kolom tanpa ada spasi ya. Anda perhatikan di sini. Jadi ini last name, terus concat pekerjaannya adalah, dan seterusnya. Ini ada concat lagi job ID seperti ini. Ini menjadi nama kolom. Perhatikan nih hasilnya ya. Mestinya kan nggak enak ya dilihatnya gitu ya. Maka kita bisa memanfaatkan tadi menggunakan nama alias ya. Kita gunakan nama alias yang tadi kita sudah pelajari sebelumnya, pakai S gitu ya. S detail employees misalnya saja. Nah, seperti ini. Jadi sudah lebih baik tampilannya ya. Atau misalnya kita mau lihat, samakan dengan ya employees detail ya, bisa saja, sama saja, employees detail. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan literal di dalam literal string ya, di dalam isi tabelnya. Kita juga bisa mengubah ya nama dari kolomnya, tapi hanya alias ya, alias saja pada saat ini saja, tidak mengubah struktur atau nama feed di dalam tabel aslinya ya. Tadi tetap tabel aslinya adalah last name dan job ID. Pekerjaannya adalah ini tidak ada di dalam deskripsi atau nama-nama feed yang ada di dalam tabel employees. Ya, oke. Tadi ya, jadi sekali lagi, ini tidak, pekerjaan ID tadi tidak masuk ke dalam
deskripsi tabel. Kemudian employees detail ini juga tidak ada dalam deskripsi. Yang ada di dalam deskripsi tabel asli adalah last name dan job ID. Kita lihat, kita gunakan dash ya, kita gunakan deskripsi dash. Ya, tadi ya tidak ada employees detail ataupun tidak ada pekerjaan adalah, itu juga tidak ada. Yang ada tetap yang asli yaitu last name dan job ID. Itu yang kita sebut sebagai alias ya, alias feed-nya, alias nama feed-nya, dan ini adalah literal string-nya saja ya. Oke. Ya. Kita lihat tadi ya. Saya ulangi lagi, jadi tidak ada nama employees detail pada deskripsi tabel employees, tidak ada juga pekerjaan adalah, di sini juga tidak ada ya. Baik, berikutnya adalah kita akan mengerjakan tugas-tugas. Silakan nanti saya akan post di LMS untuk bagian praktikum ya, nanti silakan Anda pindah ke LMS praktikumnya. Nah, kemudian yang penting lagi adalah setiap kali selesai praktikum itu kita akan membuat laporan ya, membuat laporan. Nah, apa yang tadi kita kerjakan atau tugas-tugas yang tadi yang akan kita kerjakan ini tentunya harus dilaporkan. Nah, tadi di awal kita sudah menggunakan spool ya, kita harus pastikan spool kita itu masih aktif enggak ya. Tadi kita lihat spool kita ya. Spool. Oh, masih aktif ya, masih aktif. Kemudian kalau kita ingin menyelesaikan spool kita, artinya kita udah selesai, kita bisa spool off. Ya. Kita lihat. Nah, sudah tidak ada yang running. Hasilnya di mana sih? Kita lihat, ini ada modul 1 Rido di sini di drive D saya. Apa yang akan kita lakukan ya? Di sini nanti Anda buka filenya. Ya, Anda buka filenya dan nanti Anda akan melihat semua aktivitas dari yang pernah kita kerjakan ya, yang pernah kita kerjakan. Kita lihat hasil spool kita ya, tadi di D modul 1 Rido gitu ya, kita akan panggil file yang sudah saya buat gitu ya, dan setelah saya cari ini hasil yang bisa diperoleh ya. Anda perhatikan di sini ya, mulai dari spool mulai diaktifkan, ini sudah terekam ya, select bintang from department terus ya, ini semua rekaman yang kita lakukan mulai dari spool itu kita aktifkan sampai spool itu kita off kan, sehingga nanti ketika Anda mengerjakan tugas Anda nggak perlu bolak-balik gitu ya, nanti semuanya terekam termasuk error-errornya gitu ya, nanti tinggal Anda copy saja perintahnya, kemudian Anda bisa paste di laporan Anda atau mungkin nanti di media di LMS gitu ya. Nah, ini adalah hasil-hasilnya. Lihat terakhir sampai mana ya? Oh ya, ini sampai spool off gitu ya. Ini yang terakhir sampai dengan spool off. Ya, spool off kita. Oke. Jadi itu materi kita untuk modul pertama. Jadi tadi dari mulai bagaimana mengerjakan perintah select ya, saya ulangi sedikit. Select bintang, kemudian select menggunakan kolom tertentu, kemudian select distinct untuk menghilangkan duplikasi, kemudian ekspresi aritmatika kita bisa gunakan mengubah hierarkinya gitu ya dengan menggunakan tanda kurung. Ingat, tambah kurang
itu hierarkinya lebih rendah daripada kali bagi gitu ya. Kemudian bisa menggunakan nilai nol, sesuatu yang dikalikan ditambahkan itu dengan nilai nol, maka hasilnya adalah nilai nol kembali. Kemudian kolom alias ya bisa pakai S, bisa tanpa S, kemudian bisa menggunakan tanda petik 2 gini ya. Kemudian berikutnya adalah concat ya, kemudian literal string is a, atau tadi contohnya pekerjaannya adalah gitu. Kemudian yang terakhir adalah menampilkan struktur tabel menggunakan describe ya, bisa menggunakan 4 karakter saja ya. Oke, saya kira itu untuk modul pertama. Silakan nanti dilanjutkan dengan mengerjakan tugas yang menjadi bagian dari praktikum kita. Oke, kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya untuk modul selanjutnya. Terima kasih.